mencari cara bagaimana agar keuangan ini bisa stabil, dan kayaknya kamu juga bisa melakukan itu untuk tahun ini. Dan tetapi di sini ada Six of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini, bagaimanakah inisial F ya, di EF untuk tahun 2022, tahun macan air ya. Mulai Februari awal kemarin adalah tahun macan air. Oke, akan saya lihat general readingnya. Keuangan, asmara, kesehatan, warna, dan angka keberuntungan kalian. Oke, akan saya lihat 3 kartu pertama yang oracle-nya. Angel of Strength. Tahun ini adalah tahun yang benar-benar tahun yang butuh kekuatan ekstra, tahun yang butuh ketegaran ekstra, ya. Tahun yang bagaimana dirimu harus bisa membangkitkan selalu semangat kamu, ya. Makanya di sini ada Angel of Strength, dan di sini ada Spirit Guide yang mendampingi kalian. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir karena doa-doa mungkin dari leluhur ya, sehingga kamu memiliki kekuatan keimanan yang baik ya, memiliki kekuatan untuk bertahan dengan baik. Mungkin doa orang tua juga ya. Purpose. Di sini ada houses. Ini berhubungan dengan keluarga. Biasanya sign houses, di sini houses ya. Di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan harapan dan yang berhubungan dengan keinginan kamu untuk masa depan. Purpose. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di tahun ini. Kamu tahu apa yang harus kamu kembangkan untuk meraih semua mimpi kamu tuh. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi sepertinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sebenarnya untuk F ini, karena saya melihat energi positifnya untuk yang F, auranya sangat bagus, aura spiritualnya juga luar biasa ya. Tahun ini lebih meningkat. Seperti yang saya bilang ya, ada Wheel of Fortune, akan ada permulaan. Jadi ada hidup yang baru. Di sini ada keberuntungan. Ada Dewi Fortuna yang menaungi kamu di tahun ini. Jadi sepertinya kehidupan kamu akan strength lagi. Ingat, kalau ada strength sampai 2 kali, di sini ada King of Swords ya. Jadi memang kamu harus bisa meyakinkan diri kamu untuk melakukan sesuatu dengan sangat ya. Jadi memang kamu harus kayak kerja keras banget tahun ini. Kamu harus bisa kuat tahun ini. Apapun yang terjadi sebenarnya Tuhan tuh mau ngasih sesuatu yang luar biasa. Di sini ada Six of Pentacles. Ada sesuatu yang mau dikasih, yang dilimpahkan ke kamu tahun ini. Jadi kamu tetap positive thinking ya. King of Swords. Jadi kamu tuh punya energi yang sangat tinggi tahun ini. Jadi kamu juga punya semangat tinggi untuk ingin merubah hidup kamu. Four of Pentacles. Di sini ada hubungannya dengan strength tadi. Ada hubungannya dengan kekuatan. Kamu tahun ini harus bisa ngebooster semangat kamu untuk menghadapi hidup kamu. Meski ujian, mungkin di sini ada ujian sangat berat di keluarga kamu. Tetapi ingat, apapun yang kamu lakukan itu juga demi masa depan kamu. Kamu harus kuat, kamu harus tegar, kamu harus tabah. Dengan apa masalah yang kamu hadapi ini, maka semuanya akan baik-baik saja dan akan baik untuk masa depan kamu. Kekuatan kamu, ketegaran kamu, keikhlasan kamu dalam menerima apapun ujian Tuhan yang akan merubah hidup kamu di tahun ini. Makanya di sini ada Wheel of Fortune. Kamu sudah cukup bersemangat, kamu sudah cukup bangkit di tahun ini. Jadi kayaknya apapun diterpa, kamu enjoy aja meski ada ujian sangat berat. Nah, ini sebenarnya kan general ke masalah kehidupan kalian ya. Bagaimanakah khususnya keuangan? Saya akan mengambil 7 di sini ya. Oke. Keuangan untuk F ya, inisial F tahun 2022. Di sini ada Two of Pentacles, ada Six of Pentacles, dan ada Six of Pentacles. Two of Pentacles.
Kamu itu lagi mencari cara nih, mencari cara untuk bagaimana bisa mencukupi kebutuhan kalian, mencari cara bagaimana agar keuangan ini bisa stabil. Dan kayaknya kamu juga bisa melakukan itu untuk tahun ini. Dan tetapi di sini ada Six of Cups, Six of Pentacles. Ya, ini ada pekerjaan yang berhubungan dengan kebahagiaan kamu tahun ini. Dan kayaknya juga kamu akan berhubungan dengan orang yang juga punya respect yang sama kamu. Bisa jadi kamu akan berhubungan dengan, kamu punya usaha dengan suami kamu, dengan istri kamu, atau dengan pacar kamu, atau dengan kekasih kamu, atau dengan sahabat kamu. Jadi di sini kamu akan punya usaha yang sebenarnya untuk keuangan kamu tuh usaha yang bisa kamu kembangkan, ada usaha yang sesuai dengan tadi kamu bikin happy, kamu seneng dengan usaha itu. Six of Pentacles di sini menandakan itu. Jadi lakukanlah usaha untuk keseimbangan keuangan kamu tadi sesuai dengan yang kamu sukai. Maka itu akan menghasilkan, dan ini juga berhubungan dengan orang-orang terdekat kamu. Six of Pentacles. Nah, jangan lupa kamu bersedekah. Ini ada 6 koin. Di sini juga kamu diingatkan agar kamu rajin bersedekah mungkin ya, biar rezekinya tuh lebih banyak lagi. Terkadang ingat, ada Tuhan tuh sudah ngasih takaran ke setiap orang rezekinya. Jadi mau setiap tahun, setiap bulan ada orang yang dikasih rezeki ya cuma 3 juta itu. Kalau pengen lebih ya, terkadang apapun yang kita lakukan, kerja nggak kerja, ada aja setiap bulan 3 juta misalnya. Itu ada, coba dianalisa. Tetapi kalau ingin lebih, ya ini saya juga menganalisa bahwa saya ingin punya penghasilan lebih nih di setiap bulan hidup saya gitu ya. Saya melakukan sedekah yang lebih. Coba kalian lakukan itu untuk tahun ini. Jangan sampai sayang untuk keluar bersedekah, karena di situ akan menarik magnet uang itu. Karena pada saat kamu rela uang itu kamu lepaskan, maka itu akan memberikan magnet kepada uang untuk ke kamu. Kamu bisa rela, ikhlas, maka akan lebih memudahkan kamu untuk mencari rezeki. Four of Pentacles. Jadi lagi-lagi di sini ada Temperance. Kamu harus bisa kamu harus menjaga keseimbangan lahir batin kamu di sini. Menjaga keseimbangan mood kamu. Kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap yakin. Di sini ada sesuatu, ada yang bikin kamu mungkin tidak semangat, ada yang bikin kamu terkadang ingin menyerah ya, karena kondisi yang mungkin sangat berat. Sebenarnya itu tergantung pada mindset kamu. Di sini ada Ten of Swords. Jangan terlarut dari ketakutan kamu. Sebenarnya kamu bisa mengatasi masalah ini semuanya bisa dengan cara itu tadi. Jangan lupa bersedekah. Itu mengupgrade. Cara mengupgrade keuangan kita paling mudah itulah dengan cara sedekah. Ya, jadi kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya termasuk sudah menganalisa, karena saya setiap bulan misalnya saya sedekah sedikit gitu ya. Tidak, biasanya harusnya mungkin sedekahnya berapa juta, saya kurangi menjadi 1 juta misalnya. Itu akhirnya penghasilan saya sedikit. Tapi kalau sedekah saya banyak nih, misalnya 5 juta, penghasilan saya juga besar. Jadi itu bisa mengupgrade rezeki kamu. Ya, jadi siapa tahu ini bisa, mungkin kalian biasanya cuma hanya 5 juta berbulan. Coba kalau kamu pengen 10 juta, upgrade dengan sedekah. Ya, jadi itu harus berani untuk kamu keluarkan di awal. Itu akan memberikan kayak doa, memberikan ruang lagi, bahwa biasanya kamu dijatah sama Tuhan sekian, dengan bersedekah kamu memberikan ruang lagi untuk jatah kamu yang dikasih Tuhan tuh sama Tuhan, akhirnya dilebarkan nih lagi. Ternyata yang masuk rezekinya lebih di luar ekspektasi. Harus berani mencoba. Di sini ada Nine of Wands. Jadi kamu harus punya usaha yang di sini mungkin harus kamu lakukan dengan orang lain ya. Ini berhubungan dengan kayak banyak bakatnya orang lain ada. Kamu gabungkan dengan bakat kamu. Mungkin kamu bekerja sama dengan teman tadi, dengan suami, dengan keluarga tadi yang bisa menghasilkan uang. Jadi di sini keuangan kamu itu sebenarnya baik aja. Cuman itu tadi, cara mengupgrade-nya mungkin itu tadi. Harus selama ini mungkin sedekahnya kurang. Keyakinan kamu juga kurang. Jadi perlu diperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki. Jadi tetap semangat. Ingat, di tahun macan air ini siapa yang semangat, siapa yang bekerja keras, maka dia akan mengalami sebuah fase sangat besar, dalam skala besar. Jadi jangan menyerah, karena tahun macan air ini adalah akan menjadi mungkin sesuatu yang menjadi ketidakberuntungan bagi orang yang putus asa dan yang malas. Jadi
Selalu berjuang dan berusaha, sahabat, jangan menyerah. Bagaimanakah asmara? Asmara yang single, berpacaran, dan yang menikah. Saya akan bacakan yang single tahun 2022 untuk inisial F. Eight of Calicles ya di sini, atau Eight of Cups. Lagi banyak bersedih ya, banyak ibaratnya kamu sedih banget, ada sedikit rasa sangat ada lumayan ya, rasa kecewanya, rasa patah hatinya lumayan banget. Terus serasa kayak menyelimuti banget gitu ya. Kesedihan itu kayak sulit kamu lepaskan, kesedihan itu sulit kamu lupakan gitu. Jadi tahun ini tuh kayak bagaimana caranya kamu bisa menghilangkan rasa sakit yang pernah terjadi di masa lalu. Di sini ada hurt ya. Memang kamu merasa sangat masih sakit dan masih marah. Jadi kayaknya belum siap untuk dirimu misalnya menerima sosok baru gitu, belum siap. Dirimu masih ingin move on aja, masih sulit. Masih sulit bukan berarti dirimu merindukan, tapi rasa sakit, rasa perih itu yang bikin dirimu mungkin sulit untuk melangkah lagi untuk hubungan cinta. Di sini ada the sun. Ingat, kamu tahu matahari ya. Kenapa di sini muncul matahari? Matahari itu menyinari semua orang di bumi ini. Even manusia itu tidak baik ya, manusia itu kurang ajar sama Tuhan, tapi dia tidak mempedulikan itu. Dia tetap bertanggung jawab dan dia tetap amanah untuk menyinari semua orang, walaupun orang itu mungkin nggak baik atau gimana. Nah di sini sebenarnya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih merelakan hal-hal yang mungkin pernah menyakiti kamu. Matahari tidak pernah kehilangan cahayanya karena kebijaksanaannya itu. Kamu juga, misalnya orang yang menyakiti kamu itu, anggap bahwa mereka itu kehilangan kamu nanti. Mereka akan menyesal. Makanya kamu tetap menjadi matahari, tetap bersinar, jangan terlalu bersedih. Jadi nikmatilah kesendirian kamu dengan melakukan sesuatu hal untuk mempercantik dan mempertampan hidup kamu. Jadi bikin sukses atau kamu melakukan hal yang bikin akhirnya kamu semakin cemerlang seperti matahari itu. Kelak dia akan menyesal telah meninggalkan kamu. Seperti itu. Yang berpacaran, di sini ada the stars, ada the hangman, ada stop up the pattern. Jadi sepertinya sebenarnya ada sesuatu yang baik ya di dalam hubungan kalian. Mungkin kalian semakin dewasa atau inginnya mungkin gitu. Semakin dewasa, semakin pacaran sampai di tahun 2022 ini, aku lihat energi positifnya masih bagus. Cuman ada hal-hal yang mungkin ego-ego kalian yang tidak bisa nyatu. Ada hal yang mungkin kalian berdua itu tidak bisa saling memahami satu sama lain, sehingga terkadang merasa sangat boring dengan hubungan kalian, merasa sangat penat dan lelah terhadap hubungan kalian. Di sini kamu harus bisa kayak bertahan sebenarnya, untuk bersabar, harus bisa menguatkan diri. Lebih baik kamu diam daripada kamu bertengkar, karena sebenarnya hubungan ini masih bisa dipertahankan. Ya, jadi mungkin seiring dengan waktu dia akan berubah, seiring dengan waktu karena kalian sama-sama dewasa semuanya akan berubah, kita tidak tahu. Jadi mungkin di tahun ini kamu bisa lebih sabar dengan pasangan kamu. Apapun dia, mungkin lebih baik kamu diam kalau misalnya nggak cocok itu. Jadi kamu harus bersikap bijaksana lah, bersikap dewasa. Yang menikah, ada the High Priestess, ada Three of Pentacles, ya, the High Priestess. Biarkanlah semua mengalir sesuai takdir Tuhan. Mungkin ini yang terbaik dari Tuhan untuk keluarga kalian. Three of Pentacles, keuangan mungkin lagi tidak baik. Keuangan lagi harus banyak mengekang ikat pinggang karena sesuatu hal yang besar. Di tahun ini banyak hal yang harus kalian lakukan. Yang diperlukan adalah kalian ada saling mendukung dengan doa. Jadi di sini yang berpasangan harus saling mendukung dengan doa. Misalnya yang istrinya tidak bisa ikut atau suaminya tidak bisa mungkin berkecimpung di dunia mencari uang, salah satu harus menjadi pendorong doa. Jadi terkadang memang yang satunya itu pintar cari uang, satunya memang tidak. Kayak sama Tuhan tuh memang banyak yang disat seperti itu. Kalian harus sadar, jangan menuntut semuanya jadi sumber uang. Biasanya salah satu itu besar gitu. Nah, salah satu itu biasanya yang bisa menjadi pendoa. Jadi ada satu kisah ya, ada orang usaha yang kebetulan perempuannya yang dia bisa dia jualan nih. Si perempuan ini jualan.
Dan ternyata suaminya kalau mau usaha gagal. Akhirnya suaminya di rumah sholat ngaji. Jadi bukan dukun, jadi ngaji untuk jualannya itu. Jualannya selalu laris. Seperti itu. Jadi ini bisa buat kayak bahan mikir. Di sini ada deponik. Hubungan kalian akan menemukan fase baru. Deponik ini adalah burung yang sangat disakralkan ya. Burung ibaratnya dewa. Dan ini adalah pertanda baik untuk pernikahan kalian. Di tahun ini bertumbuh. Dan kalian bisa berubah mindset, pencerahan. Kalian kayak mendapat pencerahan dalam hidup kalian, di keluarga kalian. Ada banyak perubahan yang akan terjadi dan lebih baik secara spiritual dan juga keuangan. Dan saya yakin kalau spiritual kalian baik, kalau kalian dekat sama Tuhan, pasti semuanya akan mudah. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat saya sedih, pada saat saya tidak punya uang, dulu sampai sekarang ya, dulu dari muda umur 17, dari SMP, alhamdulillah saya sudah punya keyakinan, saya minta sama Tuhan. Saya nggak malu minta sama Tuhan, karena kalau saya minta sama orang tua saya nggak punya, bukan orang kaya. Saya minta sama Tuhan, tiba-tiba kayak ada jalan, ada kayak tiba-tiba mungkin jualan saya laris waktu itu. Dan sampai sekarang, until now, saya selalu minta sama Tuhan. Jadi saya alhamdulillah tidak pernah minta pada suami. Saya minta sama Tuhan, tiba-tiba entah suami dapat rezeki gitu. Jadi kalau minta sama suami, akhirnya pas suaminya bokek, pas stres, akhirnya jadi pertengkaran. Minta sama Allah dengan berdoa. Pada saat kamu sedih, dekatkan diri kamu sama Tuhan. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Karena saya yakin orang selalu mendekat sama Tuhan pasti diberi kemudahan. Ya, bagaimanakah dengan kesehatan untuk F? Saya melihat F di sini yang hati-hati yang umur 0 sampai 29. Hati-hati, energi negatif kalian tinggi, jadi kalian bisa kena sakit. Lakukan hal-hal yang baik ya, sahabat yang masih muda. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang mungkin, maaf ya, jadi minum minuman keras atau melakukan hal-hal yang di luar yang dilarang. Karena itu akan memberikan dampak yang tidak baik pada kesehatan kamu dan hidup kamu di tahun ini. Bagi yang 029 ini yang bagus, lempeng-lempeng aja, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, maka dia akan mengalami perubahan kehidupan yang baik dan kesehatannya juga dijaga baik. Bagi yang umur 32 ke atas, 30 ke atas, kesehatannya masih bagus, masih energik ya. Saya lihat 85%. Paling dia kena kayak pusing, asam lambung. Asam lambungnya lebih kayak sering naik karena mungkin kelelahan, kecapean atau stres. Saya melihat yang umur 30 sampai 46 ini lebih kebanyak asam lambung, lebih stres. Cuman yang 45 ke atas ini malah sehat, malah 45 sampai 55 malah sehat. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi lebih energik ya. Mungkin karena lebih tenang cara berpikirnya karena sudah semakin dewasa. Jadi hati-hati yang tadi ya, umur 19 sampai 29 ya. Energi negatif kalian tinggi banget. Kalian jangan melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, nanti jatuhnya kalian kena sakit ya. Bagaimanakah dengan warna keberuntungan? Warna keberuntungan saya lihat warna bening, warna putih, warna yang bersih-bersih seperti warna pink, warna coklat muda, warna pastel yang bikin dirimu cakep gitu ya, bersih-bersih ya, kayak pastel-pastel. Jangan memakai warna orange, hijau yang nyala, terus merah ya yang nyala. Ada kan merah hati, marun. Jangan pakai yang merah yang nyala seperti merah darah, merah bendera mungkin ya. Pokoknya merah nyala. Jangan pakai kuning yang nyala. Angka keberuntungan adalah angka 3, 8, dan 5. Semoga ini bermanfaat untuk inisial F. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.